Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salat Nabi. Perkenalkan, nama saya Gholan Mulidi Azra, kelas 5 2 dari santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai karya penelitian hadis yang saya buat tentang ukhuwah Islamiyah dan implementasinya di era modern. Pertama yang akan saya jelaskan di sini mengenai latar belakang. Latar belakang ini saya ambil dari pengetahuan umumnya, kayak misal awalnya kayak kenapa saya bisa memilih tema persaudaraan ini. Kayak persaudaraan itu apa, kayak kok bisa, karena apa persaudaraan itu, karena apa, dan banyak lah. Kok bisa saya juga memilih judul ukhuwah Islamiyah, dan di bawah juga saya jelaskan bahwasanya di sini ada 2 hadis, ada hubungan apa gimana, dan harusnya kita jaga sebagai manusia jadinya jadi gimana. Misal gini, kita kan yang pertama kita menjelaskan dari latar belakang ini, yang pertama kita menjelaskan manusia adalah makhluk sosial yang seharusnya bisa memberikan kontribusi berupa kemanfaatan atau membantu orang lain jika sedang berada dalam kesulitan atau ketika sedang memerlukan bantuan dari kita. Sini kan sudah jelas tertera bahwasanya itu ini kan dari awal mulanya. Ini tuh kayak kita menjelaskan pertama kayak umumnya tuh loh, persaudaraan tuh apa, kayak manusia nih harusnya sebagai manusia nih harus apa gitu, kayak manusia sebagai makhluk sosial tuh harus bisa saling terhubung satu sama lain, saling membantu, saling berkontribusi dalam berupa kemanfaatan dan lain sebagainya. Dan harusnya juga sebagai manusia kita harusnya memperbanyak tali silaturahim, memperbanyak tolong menolong dan lain sebagainya, agar kita sebagai makhluk sosial itu berguna bagi yang lainnya. Terus dari paragraf pertama kan kita menjelaskan umumnya. Misal umumnya umumnya itu awalnya manusia adalah makhluk sosial yang harusnya menolong karena makhluk sosial itu saling berhubungan. Lalu dari paragraf kedua ini saya langsung masuk ke dalam dari judulnya tadi. Misal yang pertama tadi udah menjelaskan bahwasanya manusia ini harusnya persaudaraan, harusnya ukhuwah, harusnya apa. Nah, di yang pada kedua ini saya menjelaskan ukhuwah Islamiyah adalah, jadi yang pertama tadi umumnya, yang kedua ini saya masuk lagi. Ukhuwah Islamiyah adalah hal yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan manusia di alam semesta. Karena ukhuwah Islamiyah ini suatu suatu hubungan keterkaitan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang sangat-sangat bermanfaat bagi yang lainnya. Dan ini sudah saya menyinggung dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh umat Islam, umat manusia, terkhususnya umat muslim. Terlebih lagi, ukhuwah Islamiyah ini menjadi tonggak ukuran keimanan yang sejati bagi setiap umat muslim. Terus lanjut lagi, kita lebih masuk lagi bahwasanya tuh kita jelaskan lagi di sini bahwasanya Rasulullah SAW dulu tuh pas beliau berhijrah ke Madinah dan tiba di sana, misi yang pertamanya itu menghubungkan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin dengan ukhuwah Islamiyah itu. Jadi berhubungannya itu kan pas dulu itu kan kayak dijadikan kayak saudara, dijadikan saling terhubung, dijadikan bisa bermanfaat bersama dan lain sebagainya. Dan
menandakan, dan hal itu menandakan bahwasanya dalam suatu komunitas masyarakat umat muslim sangatlah penting adanya nilai-nilai persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, karena misi pertamanya Nabi di Madinah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, atau mendirikan ukhuwah antara kaum ansor dan kaum muhajirin. Terus lanjut lagi, kita jelaskan lagi ukhuwah Islamiyah merupakan jadi ukhuwah Islamiyah itu merupakan sebab dasar bagi umat Islam, bagi umat muslim di seluruh dunia untuk membangun kekuatan yang kokoh, yang mana kekuatan tersebut dibentuk dengan ikatan akidah sebagai landasan utama untuk membangun masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa terikat antara yang satu dengan yang lainnya, karena sejatinya ukhuwah Islamiyah itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jadi misal saya dengan yang lain, saya dengan siapa, itu ya saling terhubung. Nah, kita sebagai makhluk sosial juga kita akan juga seharusnya kita sebagai manusia yang normal, yang karena kita makhluk sosial seharusnya kita membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kita di dunia ini sendiri, apa sendiri. Jadi mesti nanti kita beli apa di mana, jadi kan saling terhubung, mesti saling terhubung. Terus di sini juga saya menunjukkan hadis-hadis yang, yaitu hadis yang akan saya teliti itu. Di sini bahkan dikatakan mengenai ukhuwah ini Rasulullah SAW melarang bagi umatnya untuk tidak saling bermusuhan. Karena ukhuwah ini bahwasanya Rasulullah SAW melarang bagi umatnya untuk saling bermusuhan, juga tidak saling membenci antara satu sama yang lainnya. Karena kalau terjadi permusuhan atau bermusuhan antara satu sama yang lainnya kan jadinya tidak ada kemanfaatan keduanya. Terus hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yakni bisa dilihat dan hadis kedua dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di sini juga sama. Dari hadis pertama dan hadis kedua itu sangat berhubungan, karena yang pertama itu kan melarang untuk saling tidak bermusuhan dan juga saling tidak membenci, dan yang kedua ini sama saja niatnya, maksudnya untuk tidak mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Sama aja, karena saling berhubungannya gini. Kalau yang kedua kan ada satu potongan hadis yang melarang saudaranya untuk mendiamkan saudaranya, kayak tidak selama lebih dari 3 malam, atau bermusuhan selama lebih dari 3 malam kan tidak boleh. Itu juga sama dengan jangan membenci atau bermusuhan. Kalau emang ada bermusuhan atau kita kesel apa Rasulullah itu tidak membolehkan, tapi ya boleh, cuman jangan sampai lebih dari 3 malam, karena Rasulullah melarang itu. Lalu ini sudah saya jelaskan di sini, saya sudah masukkan dua hadis itu dengan dua artinya tersebut sudah ada di situ. Jadi saya langsung menjelaskan dari kedua hadis di atas menandakan bahwasanya ada keterkaitan antara kandungan kedua hadis di atas, yaitu sama-sama larangan bagi umat muslim untuk tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan, tidak saling mendiamkan, tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya dengan larangan. Jadi permusuhan dan saling membenci itu dengan larangan, jangan mendiamkan, atau bermusuhan memusuhi saudaranya lebih dari 3 malam. Dan merujuk pada hal itu, maka penulis ini kan langsung saya masukkan latar belakang saya meneliti hadis ini. Jadi pada merujuk kedua hadis ini kita perlu teliti, saya sebagai penulis yang banyak mencari referensi untuk mengisi KPH ini. Di atas
dalam merujuk pada dua hadis ini, di atas yang saling berkesinambungan, penulis merasa penulis diliti tahap demi tahap lanjut dari kedua hadis di atas dengan meneliti kelengkapan sanadnya, kemudian meneliti lebih dalam lagi terkait kandungan dan isi dari kedua hadis tersebut, serta mengkaji hadis tersebut hingga mengetahui hukum hadis yang dijadikan penelitian. Jadi yang saya teliti di sini tuh sanadnya, jadi kayak misal sanadnya itu nyambung gak sih dari Rasulullah sampai sini, sampai diriwayatkannya ini, sampai diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Abu Daud, juga apa namanya kayak penjelasan dari hadis tersebut. Misalnya di sini tuh menjelaskan apa sih? Di sini tuh menjelaskan apa? Terus saya apa perawinya itu saya cari siapa guru-gurunya, siapa ini, lahir tanggal berapa, tahun berapa, dan segalanya. Itu saya cari semua, saya teliti, saya cari satu demi satu, dan jadilah KPH ini. Sudah lanjut dari itu, dan perlu saya teliti dan lain sebagainya sampai lanjut ke bawah. Terus ketika saya menulis latar belakang ini, ya saya pikir-pikir apa dan lain sebagainya, bahwasanya ini tuh perlu diteliti karena ini tuh apa ya, kan ini kan apa kayak sangat fatal itu, karena ini kan tentang bermusuhan, tentang saling membenci, tentang hal-hal yang emang terikat dalam hidup kita, dan tidak mungkin kita tidak saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kalau salah satu dari yang lainnya kita kayak permusuhan terus-terusan, kan nanti tidak adanya kehidupan. Maksudnya kan misalnya kita bisa hidup sendiri gitu kan, kita butuh orang lain sebagai teman, sebagai apa, sebagai teman kerja dan sebagainya. Sudah menjelaskan sedikit tentang latar belakang, kita lanjut ke bawah lagi. Kita lanjut jawaban rumusan masalah satu hadis dan 3 hadis. Setelah saya teliti dikit demi dikit, saya teliti tahrij hadisnya, hadis riwayat imam siapa, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, saya teliti, saya analisis ruwatnya, analisis sanadnya, saya analisis nyambung enggak dari atas sampai atas tuh, saya analisis siapa ini hadis sampai Imam Ahmad. Habis itu saya teliti lagi Abu Sufyan ini guru dan muridnya itu terhubung enggak, ini hadis ini dari siapa, dari gurunya itu, dari perawinya itu dari siapa apa terhubung apa enggak, ya saya dapatkan apa cuma katanya. Dan merujuk pada semua ini saya berpendapat sih, saya karena sudah saya teliti ini, saya cari satu demi satu, terus akhirnya semuanya ketemu dan saling terhubung. Jadi insya Allah hadis ini kuat karena hadisnya ini, hadis dan komentar para ulama yang mengenai para perawi dari atas sampai bawah, dari Rasulullah, dari Rasulullah, dari ini sampai ke bawah sampai nama tuh komentarnya baik semua gitu, sikoh semua, jadi kuat emang perawinya itu hafalannya kuat, emang mantep gitu loh. Jadi dari itu kalau dilihat-lihat gitu, ada sini tuh dilihat dengan menggunakan dasar ini yang sudah saya cari, maka di sini tuh bisa dikatakan sahih, kuat, karena saling terhubung antara dari Rasulullah sampai ke bawah, dari ini dapat dari guru-gurunya dan guru-gurunya gitu, yang saling terhubung semuanya. Dan di sini kuat, ada saling terhubung. Juga komentar para ulamanya itu tidak ada yang kayak perawi ini sering berbohong, apa perawi ini apa kenapa. Tapi dari komentar para ulamanya kebanyakan sikoh, kebanyakan banyak yang baik-baik gitu loh, tidak ada yang buruk-buruk apa gitu. Ya alhamdulillah sudah ketemu.
sudah bisa dicari, bisa dibuat apa ya, sebagai dasar landasan gitu, bahwasanya dari sini tuh kuat, dari sini tuh jauh sohi. Tapi nggak, tapi sih mengenai di sini saya juga nggak bisa kayak ini 100% sohih gitu, tidak bisa juga, karena masih banyak kayak kesalahan-kesalahan yang terdapat dari ini, kayak keluputan dari saya kan, karena manusia pada dasarnya itu tidak apa ya, tidak sempurna, banyak salah, banyak luput, atau banyak hal yang kayak terlewatkan dan bisa membuat saya terjerumus apa. Jadi saya nggak bisa menetapkan 100% ini sohih. Cuman dari yang saya cari hadis ini sambung semua, dari Rasulullah sampai ke bawah, sampai Imam Ahmad, sampai Imam Abu Dawud, juga komentarnya, juga komentar ulama tentang perawi-perawinya juga bagus-bagus semua, asiko-asiko semua. Lalu apa namanya, terhubung semua, dapat dari guru-gurunya semua. Jadi saya mengatakan bahwa di sini itu sohe, kuat, dan bisa dipakai untuk apa namanya, hukum hadis atau hukum. Jadi kan ini hukum pakai dasar apa-apa untuk maknanya apa-apa, insya Allah. Sini saya tadi menjelaskan status hadisnya tuh sahih, kuat gitu. Jadi benar ya, sahih kuat lah. Terus mengenai fikih hadisnya lagi, mengenai apa ya, di sini kan ada kayak saya itu menjelaskan fikih asal ini tuh apa sih maksudnya tuh, maksud hadisnya tuh apa gitu. Mengenai itu kita cari lagi, kita turun, kita analisis matan. Nah, kandungan matan hadis ini kita lihat. Saya juga udah mencari-cari, udah maksudnya tuh apa sih ini hadisnya gitu. Ini saya bacakan. Setelah meneliti dua hadis ini tentang persaudaraan dan tuntutan apa tadi Rasulullah SAW, larangan seorang yang menjauhi mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam, maka dapat dijelaskan bahwa hadis di atas, bahwa mengenai hal-hal di atas sebagai berikut. Nomor 1, bahwasanya dalam kedua hadis di atas dapat dijelaskan bahwa memperatali persatuan sesama manusia maupun terkhusus sesama muslim itu sebuah syariat dalam agama Islam, dan dapat kita ambil bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 10. Bahwasanya Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan sesungguhnya orang bersaudara itu saling berhubung, saling bermanfaat, jadi saling menghubungkan satu sama lain. Dan saudara itu tidak apa ya, kayak ya kita sebagai saudara itu enggak etis kalau kita tuh saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, karena kan kita saudara, kita terhubung, kita terikat, kita satu sama lain, kita harusnya bermanfaat antara satu sama yang lain. Dan kalau kita saling membenci, saling apa, kan rasanya kurang gitu loh kalau kita itu sebagai saudara. Lalu yang kedua itu ada, oleh karena itu mengenai kedua hadis di atas yang kita dituntut untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara, maka kita harus menunaikan kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim agar selalu tercipta persaudaraan. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan, saya ambil dari Quran surat Al-Hujurat, bahwasanya orang-orang mukmin itu apa, semua sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Di sini yang kedua saya menjelaskan kewajiban seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Yang pertama ada menjawab salam apabila saudaranya memberikan salam. Kalau kita di jalan, di masjid, dimanapun kita berada, kalau kita
ada orang mukmin yang lain yang sedang salam, orang muslim yang lain sedang salam kepada kita, hendaknya dan wajib hukumnya kita menjawab salam tersebut. Kalau orang kafir tidak wajib. Yang kedua, ada memenuhi undangan saudaranya. Dan jika kalau anda semua atau kalian semua atau saya sendiri atau kita atau semua orang-orang mukmin yang ada di dunia ini, ketika saudara kita itu sedang mengadakan hajatan, sedang nikahan apa, walimahan apa dan yang lainnya, dan mereka mengirimkan undangan kepada kita, hendaknya kita tuh wajib hukumnya untuk mendatangi kegiatan tersebut, karena memang sudah ada hadisnya dari hadis apa itu, bahwasanya itu wajib hukumnya seorang mukmin itu memenuhi undangan saudaranya. Terus yang ketiga, ada menjenguk saudara yang sakit. Dan di sini yang ketiga itu kita hendaknya juga harus menjenguk saudaranya ketika saudara kita sakit. Ketika teman kita sakit atau siapapun kita sakit, hendaknya kita saling menjenguk lah kita. Jadi biar terhubung gitu, biar orang ini tuh apa, kayak bukan perhatian sih, lebih ke orang ini tuh kayak respect kita tuh, kayak orang ini tuh dari orang itu tuh, dari orang yang sakit itu berarti kan orang itu masih kayak teman kita, orang ini tuh masih kayak masih terhubung dengan kita, masih enakan, masih gimana, karena kan udah mau datang ketika kita sakit. Jadi pas saudara kita tuh lagi dondonya kita ada, dan ketika dia baru di atas juga kita ada gitu loh. Jadi kita saling mendukung antara satu sama lain dalam hal kebaikan yang perlu diperhatikan. Terus yang keempat, menghadiri dan menyolatkan dan mengantarkan ke kuburan jika saudara meninggal. Jadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau ada orang meninggal, ya orang meninggal itu hukumnya fardu kifayah bagi satu desa itu. Misal kalau satu desa itu tidak ada yang merawat atau apa, yuk sangat-sangat parah sekali gitu loh, kayak tidak respect sama sekali gitu loh. Dan hendaknya kita sebagai orang mukmin, orang muslim, kita tuh hendaknya harus menghadiri, kita harus ikut merawat, ikut mengantarkan sebagai orang muslim, karena kita makhluk sosial. Jadi pas itu saudara kita meninggal, dan lama-lama juga kita akan juga meninggal. Dan orang kalau kita kayak timbal balik lah, timbal balik kita. Kalau kita berbuat pada orang juga berbuat baik pada kita. Kalau kita merawat mereka, orang lain juga akan datang pas kita meninggal. Orang lain akan merawat kita, orang yang meninggalkan kita, orang lain akan mengantarkan kita ke kuburan. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Yang kelima ya ini, yang keenam, yang kelima ya ini memberikan nasihat kepada saudaranya yang meminta nasihat. Jadi kalau ada teman kita atau siapapun yang lainnya, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kok saya tuh pengen dinasihati karena kayak kita apa baru down apa gitu kan ada gitu loh, minta dinasihati, kita minta siapa gitu. Ya hendaknya kita tuh memberi nasihat juga, kita tuh ya hukum timbal balik lah. Kayak kita tuh kalau berbuat orang baik itu kayak suatu saat ya, pada saat itu orang itu meminta nasihat kepada, dan kita berberi nasihat, kita ini suatu saat kita juga akan di posisi seperti itu gitu loh. Jadi kita meminta nasihat kepada mereka, misalnya kalau gini tuh gimana ya, gimana. Terus mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Nah ini ya seperti hukum yang lain, kita jadi saling terhubung gitu loh satu sama lain. Terus yang ketiga, ada selain perkara di atas ada larang-larangannya. Jangan menjual di atas penjualan saudaranya, jangan seorang melamar dan selamat saudaranya. Kedua larangan ini diambil dari hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim nomor 1412 dari sahabat Ibnu Umar. Ada yang jangan saling hasad, iri, jangan saling benci. Terus ada yang ketika ada kalian saling mencaci-caci, cari-cari kesalahan di antara kalian, jangan saling menghibah di antara kalian, dan lain sebagainya. Lalu sudah, karena
apa ya, kayak terlalu banyak. Kita langsung aja, kita lanjut aja ke penilaian rawi. Penilaian rawi di sini banyaknya ini yang tadi saya sudah jelaskan. Penilaian rawi di sini banyak yang mengatakan bahwasanya itu siko, sahabat, siko, bagus, kuat, apalan rawinya itu kuat, bagus gitu loh. Jadi siko hujah kah, lihat ibadah kah apa. Jadi kalau dilihat dari semua itu bagus, para perawinya tuh kuat, apalannya kuat, apa-apanya kuat. Jadi alhamdulillah bisa dikatakan bahwasanya perawi-perawinya itu terpercaya gitu loh. Karena yang menilai juga orang-orang terpercaya gitu loh. Jadi bisa dipercaya lah insyaallah. Terus ketika sudah penilaian perawi, kita lanjut ke kesimpulan KPA, dan ini yang paling terakhir. Habis itu kita penutupan. Kesimpulan dari karya penelitian di sini kita bisa mengambil sedikit. Yang pertama, setelah meneliti sebanyak itu, setelah meneliti dan menganalisa hadis tentang ukhuwah Islamiyah, sanad hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Dawud, maka dapat kita simpulkan bahwa hadis ini berkualitas sahih, miring, sahih yang hurufnya miring itu sahih. Bahwa hadis ini sahih dan kuat dan terpercaya insya Allah, dan bisa dijadikan hukum dasar untuk kita untuk mencari, untuk sebagai dasar kita untuk misal khutbah atau yang lainnya, atau apa ya, kayak kita berdakwah ke yang lain gitu, sebagai kayak gitu dalil, sebagai dalil. Dan sedangkan untuk mengkompromikan antara lafaz kandungan hadis dan ini yang di mana kita dituntut atau dilarang mendiamkan saudara kita selama lebih dari 3 malam. Jadi dengan hal ini kita mengkompromikan ini dan lebih dari 3 malam ada karena memang sifat-sifat manusia itu tidak luput dari salah, tidak luput dari kata lupa dan salah. Maka Rasulullah SAW itu kayak membolehkan itu tadi, karena memang sebagai manusia normal memboikotan atau tidak sebenarnya bisa menahan nafsu itu ada, dan kadang tidak bisa mengontrol emosi kita masing-masing dalam diri kita. Jadi syariat Islam membolehkan kita untuk menikmati saudaranya agar tenang, tapi tidak lebih dari 3 malam. Jadi Rasulullah itu karena memang manusia itu sifatnya kayak gitu, kadang emosian, kadang kita tidak bisa, kadang kita saking mangkalnya itu mangkal banget sama teman-teman kita, apa yang kayak gimana gitu ya, kita boleh membiarkan mereka, kita boleh mendiamkan mereka, kita boleh kayak menenangkan diri kita, tapi tidak lebih dari 3 malam. Itu sebagai catatan, tidak lebih dari 3 malam. Oke, sekian dari saya. Memang kalau ada salah dan salah kata, misalnya kalau saya ngomongnya salah atau apa, saya mohon maaf, karena memang kesalahan itu datangnya dari saya, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka presentasi ini saya tutup dengan kata alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa itu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.